Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang persiapan penilaian akhir semester PAS mata pelajaran IPA kelas 7 semester 2. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Adik-adik, langsung saja kita bahas soal persiapan penilaian akhir semester untuk mata pelajaran IPA kelas 7 semester 2. Oke adik-adik, kita langsung ke soal yang pertama. Ini tentang materi sistem organisasi kehidupan. Oke adik-adik, yang pertama, struktur organisasi kehidupan meliputi 1. Jaringan, 2. Sel, 3. Sistem organ, 4. Organ, 5. Organisme. Hierarki sistem organisme kehidupan yang benar adalah apakah 2, 1, 3, 4, 5, 2, 1, 4, 3, 5, atau 2, 3, 1, 4, 5, atau 2, 4, 1, 3, 5. Kita disuruh mengurutkan ya adik-adik, yang ini dimana tidak berurut. Jadi kita diminta mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Adik-adik, kita tahu bahwa yang paling kecil itu dari sistem organisasi kehidupan yaitu sel. Setelah sel baru jaringan ya. Jaringan baru membentuk organ. Organ-organ ini nanti akan bekerja sama dalam sistem organ ya. Sistem organ nanti baru, kalau sistem organ sudah sempurna maka terbentuk organisme. Oke adik-adik, jadi itu urutannya. Jadi yang pertama yaitu sel ya adik-adik. Berarti ini yang pertama. Kemudian yang kedua jaringan. Yang ketiga organ. Yang keempat sistem organ. Yang kelima organisme. Jadi jawabannya 2, 1, 4, 3, 5. Oke, jadi jawabannya 2, 1, 4, 3, 5. Jawabannya B. Seperti itu adik-adik. Oke, kita lihat soal yang kedua. Sel tumbuhan bentuknya tetap karena sel tumbuhan memiliki. Oke, sel tumbuhan ini bentuknya tetap karena dia memiliki yang namanya dinding sel. Ya, sehingga sel tumbuhan itu kaku dan bentuknya tidak berubah-ubah. Berbeda dengan sel hewan. Sel hewan elastis ya, bentuknya bisa berubah-ubah. Jadi sel tumbuhan bentuknya tetap karena adanya dinding sel. Oke adik-adik, untuk soal nomor 1 tadi itu untuk lebih lengkapnya adik-adik bisa lihat video kami yang di pojok kanan atas ya, tentang sistem organisasi kehidupan. Adik-adik, kita lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu organel sel berikut hanya ditemui pada hewan, yaitu jadi hanya ditemui pada hewan. Jika mitokondria ada kedua-duanya. Kloroflas ini hanya terjadi atau hanya ditemui pada tumbuhan ya. Ini hanya pada tumbuhan. Sedangkan lisosom inilah yang hanya ditemui di hewan. Ribosom ada kedua-duanya. Jadi organel sel berikut hanya ditemui pada hewan, yaitu lisosom. Kalau kloroflas hanya ditemui pada tumbuhan. Jadi jawabannya C. Untuk lebih lengkapnya adik-adik bisa lihat video kami yang sebelum ini, yaitu tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan ya. Oke adik-adik, langsung saja kita lihat soal yang nomor 4. Organel sel yang berfungsi pada pembelahan sel. Oke adik-adik, nukleus itu fungsinya untuk mengontrol seluruh aktivitas sel. Dinding sel untuk melindungi sel. Sentriol untuk pembelahan sel. Mitokondria untuk respirasi sel sehingga menghasilkan energi. Jadi jawabannya organel sel yang berfungsi pada pembelahan sel adalah sentriol. Jadi untuk yang nomor 4 ini adik-adik bisa lihat video kami yang sebelumnya, yaitu yang lebih lengkapnya tentang
organel sel dan fungsinya seperti yang di pojok kanan atas. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang kelima. Kumpulan sel-sel yang bekerja sama membentuk fungsi tertentu. Jadi adik-adik tinggal ingat saja urutan sistem organisasi kehidupan yang kita bahas di nomor 1 tadi, yaitu sel, jaringan, organ, sistem organ, dan yang terakhir organisme. Oke, adik-adik. Jadi kalau kumpulan sel-sel, jadi kumpulan sel-sel membentuk jaringan, kumpulan jaringan membentuk organ. Organ-organ ini nanti bekerja sama dalam suatu sistem yang disebut sistem organ. Misalnya sistem pencernaan. Nanti organ-organ yang bekerja sama adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar sampai ke anus. Jadi organ-organ tadi bekerja sama yang membentuk sistem organ yang disebut sistem pencernaan. Dan ada lagi sistem-sistem organ yang lain seperti sistem pernapasan dan yang lainnya. Sistem organ ini jika sudah sempurna maka terbentuk yang namanya organisme. Jadi adik-adik tinggal ingat urutannya. Jadi kalau sel-sel, perkumpulan sel-sel yang bekerja sama, jadi dia membentuk jaringan. Jadi jawabannya B. Oke, adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 6. Bagian sel yang berfungsi mengatur semua kegiatan yang dilakukan oleh sel. Ya, ini sudah kita bahas di soal sebelumnya, yaitu inti sel. Jawabannya ya adik-adik. Oke adik-adik, kita lihat soal yang nomor 7. Perhatikan gambar sel hewan berikut. Ya, ini gambar sel hewan. Di sini ada tanda X. Ya, yaitu organel sel yang berwarna biru ini. Ya, bagian sel yang ditunjukkan oleh X berfungsi untuk, kita tahu bahwa yang berwarna biru ini namanya adalah mitokondria ya adik-adik. Ini mitokondria. Mitokondria itu berfungsi untuk menghasilkan energi ya, yaitu tempat terjadinya respirasi sel. Karena dari respirasi sel inilah yang terjadi energi. Jadi mitokondria ini adalah sebagai tempat respirasi sel ya. Ini jawabannya A. Jika tempat terjadinya fotosintesis itu kloroflas, mengatur seluruh kegiatan sel nukleus, sintesis protein itu fungsi dari ribosom. Jadi adik-adik di sini adik-adik dituntut untuk mengingat bentuk-bentuk organel sel serta mengingat fungsinya ya. Oke, organel sel dan fungsinya adik-adik bisa lihat di video kami yang sebelumnya, itu tentang organel sel dan fungsinya. Oke adik-adik, untuk soal selanjutnya ini sudah masuk materi hubungan atau interaksi makhluk hidup dan lingkungannya ya, bab yang kedua di semester 2 ya. Oke, soalnya perhatikan organisme di alam berikut ini ya. 1 pepaya, 2 padi, 3 ayam, 4 ular, 5 elang, 6 tikus, 7 serigala, 8 kucing, 9 jagung, 10 musang. Berdasarkan uraian di atas, rantai makanan yang dapat terjadi yaitu nomor. Oke adik-adik, adik-adik bisa lihat nomor-nomor di opsi ini dan adik-adik uraikan apakah ini akan terjadi rantai makanan atau tidak ya. Misalnya 1 dengan 3, 1 kan pepaya, kemudian dilanjutkan nomor 3 ayam, kemudian nomor 6 itu tikus, nomor 7 yaitu serigala. Apakah pepaya dimakan ayam? Mungkin ya, mungkin dimakan ayam. Tetapi apakah ayam dimakan tikus? Tidak mungkin ya, tidak mungkin ayam dimakan tikus. Karena rantai makanan ini bacanya dimakan ya, bukan memakan, dimakan. Jadi yang nomor 1 ini salah ya. Kalau nomor 9 itu pertama jagung. Kemudian jagung dimakan oleh tikus, mungkin ya. Kemudian tikus dimakan oleh ular, mungkin. Ular dimakan oleh elang, jadi ini mungkin ya. Oke, kita lihat yang C. Yang C, 2 padi dimakan oleh nomor 3 ayam, mungkin.
Kemudian ayam dimakan oleh tikus. Di sini salahnya ya. Ayam dimakan oleh tikus, salah. Kemudian tikus dimakan oleh kucing. Jadi di ini ayam dimakan tikus, salah ya di sini. Jadi ini salah. Oke, kemudian yang keempat. 16. Pepaya. Pepaya dimakan oleh tikus. Mungkin ya. Tikus dimakan oleh nomor 5, elang. Elang dimakan oleh nomor 9, jagung. Tak mungkin ya, elang dimakan jagung. Jadi jawabannya B. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjut ke nomor 9. Apabila di sawah terdapat 3 petani, 1 ekor burung, 6 ekor katak, 15 ekor belalang, 2 ekor ular, dan ada sinar matahari, maka yang disebut individu adalah, ya, jadi individu itu adalah adik-adik adalah satu organisme. Individu itu adalah satu organisme. Jadi kalau lebih dari satu itu bukan individu ya. Oke, jadi jawabannya 1 ekor burung, B. Oke, dari kita lanjut ke soal nomor 10. Di bawah ini yang termasuk hubungan mutualisme adalah apakah A. pohon anggrek dengan pohon inangnya ya. Kita harus tahu dulu mutualisme ya. Oke adik-adik harus tahu hubungan simbiosis itu. Yang biasa kita kenal ada mutualisme ya, yang paling umumnya ya ada 3, tapi nanti bisa diuraikan lagi ya, lengkaplah dengan predator dan lainnya ya. Mutualisme ini adalah hubungan antara 2 makhluk hidup yang saling menguntungkan ya, saling menguntungkan. Jadi dua-dua untung. Sedangkan komensalisme, 1 untung, 1 lagi tidak untung dan tidak rugi, tidak dirugikan. Tapi dia tidak untung juga ya. Jadi hanya 1 untung, yang 1 lagi tidak untung dan tidak rugi. Sedangkan parasitisme, 1 untung, 1 rugi ya. Jadi hubungan antara 2 makhluk hidup. Kalau pohon anggrek dengan inangnya, pohon anggrek biasanya menumpang di pohon lain itu agar mendapat sinar matahari ya. Pohon anggrek misalnya menumpang di pohon mangga. Dia hanya menumpang saja, dia tidak memakan makanan pada pohon mangga. Jadi dia hanya menumpang agar mendapatkan sinar matahari. Sedangkan pohon mangga tidak terganggu oleh kehadiran pohon anggrek ini ya, karena dia hanya menumpang dan tidak menghisap makanan di pohon mangga. Jadi yang untung anggrek, sedangkan pohon mangga inangnya itu tidak terganggu. Jadi tidak untung dan tidak rugi. Itu komensalisme. Yang ini komensalisme. Oke, kupu-kupu dengan bunga ya. Kupu-kupu menghisap madu pada bunga. Kupu-kupu akan kekenyangan ya. Artinya dia mendapatkan makanan. Bunga, ketika kupu-kupu menghisap madu akan terjadi penyerbukan di sini ya. Benang sari akan jatuh ke kepala putih, jadi penyerbukan. Jadi bunga ini akan berbuah. Ini juga menguntungkan ya. Jadi ini dua-dua untung ya. Jadi mutualisme itu kan dua-duanya untung. Jadi jawabannya sebenarnya B ya. Ini mutualisme. Kalau yang ketiga, bunga bangkai dengan pohon. Bunga bangkai ini menghisap makanan pohon ya. Jadi ini parasitisme, 1 untung 1 rugi. Kemudian benalu dengan pohon inangnya. Berbeda dengan anggrek, kalau pohon benalu ini dia menumpang sekaligus menghisap makanan pada pohon inangnya ya. Misalkan benalu ini di pohon mangga, maka makanan dari pohon mangganya diambil juga ya. Selain dia menumpang, lama-lama mangganya akan mati. Maka ini 1 untung 1 rugi. Benalu untung, pohon inangnya rugi. Berarti ini parasitisme. Ini juga parasitisme. Jadi jawaban yang benar adalah untuk mutualisme kedua-duanya untung, kupu-kupu dengan bunga. Seperti itu adik-adik. Adik-adik, itulah 10 soal untuk persiapan penilaian akhir semester atau pas semester genap
untuk materi IPA kelas 7 SMP. Semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik dalam melakukan persiapan untuk menghadapi penilaian akhir semester atau penilaian kenaikan kelas nantinya. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.